eh, lihat dulu konsep-konsep dasar di dalam analisa kinerja keuangan. Nah, kalau kita bicara kinerja keuangan, itu biasanya yang kita perhatikan adalah laporan keuangan, ya, dari laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, ini bahan-bahan kajian kita, ya. Tadi seperti saya katakan, berarti kita harus mengerti dulu laporan keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan adalah suatu analisis, ya, yang kita lakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Jadi pertama, dalam analisa kinerja keuangan ini kita melihat dulu sejauh mana perusahaan itu mentaati SAK. Ya. SAK itu adalah standar akuntansi keuangan. Nah, saya mau tanya, siapa yang mengeluarkan SAK ini? Nah, tadi Fahmi mengatakan bahwa ada Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi yang mengeluarkan SAK ini adalah asosiasi, ya, asosiasi para akuntan yang kita sebut dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi IAI ini adalah organisasi tertinggi dalam menentukan prosedur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, laporan-laporan keuangan itu standarnya seperti apa, itu yang di Indonesia, ya, ditetapkan oleh IAI maksud saya, ya, yang disebut dengan SAK. Nah, tapi tetap SAK ini mengacu kepada GAAP, ya, mengacu kepada General Accepted sebenarnya ini, General Accepted Accounting Principle. Nah, ini yang internasional punya. Ini adalah Asosiasi Accountant Internasional. Begitu. Nah, jadi pertama yang dilakukan dalam pengertian kinerja keuangan ini adalah suatu analisis yang dilakukan sejauh mana suatu perusahaan itu melaksanakan SAK ini. Nah, kita tidak bisa membuat laporan keuangan kalau tidak sesuai dengan SAK. Bisa sih, bisa aja, karena itu hanya menjadi konsumsi kita sendiri. Karena belum tentu orang lain mengerti. Ya, terlebih lagi kalau perusahaan-perusahaan yang TBK itu. Ya, TBK itu dia menjual sahamnya di pasar modal, sebagian sahamnya dimiliki oleh publik, kewajiban mereka adalah mempublis laporan keuangannya setahun sekali, biasanya bulan Juni kalau di Indonesia. Nah, laporan keuangannya itu harus mengacu dengan standar yang dikeluarkan oleh IAI ini. Nah, yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah situasi atau situasi keuangan suatu perusahaan. Nah, situasi dan kondisi ini yang disebut dengan kinerja keuangan ini nanti pasti dilihat dari laporan keuangan. Secara garis besarnya kinerja keuangan itu digambarkan sebagai berikut. Ya. Nah, pertama adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita lakukan pasti untuk sesuatu yang telah terjadi. Berarti adalah kinerja di masa lampau. Misalnya di tahun 2021 ini kita mengevaluasi kinerja keuangan tahun 2020, tahun lalu. Tapi tidak di bulan September juga kalau kita mengevaluasi, ya. Paling lama mungkin bulan pertengahan tahun, ya. Juni, Juli itu sudah selesai kita melakukan evaluasi. Nah, dengan evaluasi yang kita lakukan itu, kita akan membuat prospek di masa depan. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa tidak terlalu lama begitu, ya, paling kurang Juni Juli kita sudah melakukan evaluasi supaya prospek masa depannya bisa segera kita buat. Terus kemudian kita melakukan valuasi.
Ya, evaluasi dan valuasi itu terhadap masa lalu. Nah, valuasi ini adalah penilaian kembali. Secara umum ada 5 tahapan dalam menganalisa kinerja keuangan. Nah, pertama adalah melakukan review terhadap data laporan keuangan. Nah, jadi harus ada data laporan keuangan di tangan kita. Ya, baru kita bisa melakukan analisa. Terus kemudian dari data yang ada di tangan itu kita melakukan perhitungan-perhitungan. Paling gampang itu misalnya profitable, tingkat keuntungan. Berapa tingkat keuntungan kita? Laba bersihnya setelah dipotong pajak, dipotong segala macam, berapa? Untung 10%. Setelah kita hitung dapat 10%, nah itu adalah perhitungan. Nah, terus kemudian kita melakukan perbandingan. Ya. Nah, metode dalam melakukan perbandingan ini ada 2. Satu time series, kedua cross sectional approach. Kalau time series ini adalah misalnya keuntungan tahun 2020 10%, 2019 20%, ya 2018 berapa? 15%. Nah, itu merupakan time series. Jadi maksudnya ada urutan-urutannya. Nah, dengan melakukan perbandingan itu kita tahu apakah keuntungan 10% ini bagus atau tidak bagus. Gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa keuntungan tahun sebelumnya 20%, sebelumnya lagi 15%. Nah, dari situ kita baru tahu, berarti 10% ini kurang, ya, karena tahun sebelumnya bisa 20%. Nah, kemudian baru kita lakukan tahapan berikutnya. Ya. Nah, kita cari pemecahan masalahnya. Tapi sebelum kenapa itu, gitu, nah kita harus melakukan interpretasi. Ya, interpretasi itu penafsiran. Kenapa? Oh, mungkin ini untung 20% karena pendapatannya berkurang karena ada COVID-19. Jadi kita tidak bisa maksimum melakukan penjualan. Gitu. Nah, sampai apa-apa yang kita tafsirkan itu bisa kita terima. Ya, bisa diterima atau rasional, masuk akal. Ya. Nah, kemudian baru kita cari solusinya. Nah, kalau seandainya COVID ini terus, nah, keuntungan kita makin tergerus, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, kita baru paling mudah mungkin melakukan penghematan gitu. Makanya ada sebagian dari kita mungkin dirumahkan atau mungkin ke kantor sekali-sekali, ya. Tapi benefitnya juga dikurangi, gitu ya. Kalau nggak ke kantor berarti nggak dapat uang transport, nggak dapat uang makan, gitu. Nah, itu tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, kemudian kalau yang B ini cross sectional approach ini, itu kita melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis yang ada di luar sana. Ya, misalnya kita ini jual makanan, ya, nah, tanya warung sebelah berapa tingkat keuntungan mereka. Nah, taruhlah kita buka warung nasi Padang, ya, kita tanya warung nasi Padang lagi harus sama, ya, nasi Padang yang lain berapa tingkat keuntungannya, gitu. Nah, kita nggak boleh nanya toko sepeda, ya, itu tidak apple to apple. Ya, kalau melakukan perbandingan, melakukan komparasi harus yang setara. Nah, itu kita lakukan supaya kita bisa membuat interpretasi dan kemudian mencari solusi. Nah, ini 5 tahapan yang secara umum yang harus kita lakukan dalam menganalisa kinerja keuangan. Nah, selanjutnya adalah peran auditor, ya. Nah, kadang-kadang kita dalam melakukan analisa kinerja keuangan ini kita perlu bantuan auditor. Ya, auditor ini ada 2, ya. Ada internal auditor, ada eksternal auditor. Ya. Nah, kalau internal auditor itu adalah karyawan kita sendiri, ya, karyawan dalam perusahaan. Ya. Kalau eksternal auditor itu biasanya akuntan publik, ya, akuntan publik. Nah, akuntan publik ini banyak, ya.
Kalau yang Big Five itu biasanya disebut Big Five, itu ada KPMG, ada Ernst and Young, itu biasanya berafiliasi dengan merek-merek luar, ya. Berafiliasi dengan merek luar. Ada KPMG, Ernst and Young, Deloitte, ya. Kalau yang dalam negeri itu ada Amir Abadi Yusuf, ya. Ada juga yang di bawah itu lagi, misalnya Fahmi Santoso dan rekan, itu bisa terjadi, ya, kantor auditan publik. Nah, sepanjang mereka ini partnernya itu memiliki sertifikat, ya, sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Nah, mereka bisa membuka jasa untuk melakukan kegiatan auditor tadi. Lanjut ke sana, kenapa kita perlu auditor publik misalnya dalam hal ini? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang listed, ya, yang listed itu maksudnya yang menjual sahamnya di pasar modal. Nah, itu tadi saya katakan bahwa mereka harus setahun sekali, ya, sekurang-kurangnya memberikan menyajikan laporan keuangannya untuk publik, untuk orang-orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut atau orang-orang yang ingin membeli saham dari perusahaan tersebut, ya. Nah, untuk itu, karena laporan keuangan ini akan menjadi konsumsi publik, maka sebelumnya harus diaudit oleh auditor publik tadi itu yang saya sebutkan tadi, ya. Bisa KPMG, ya, Ernst and Young, ya, apalagi Deloitte, Price Waterhouse. Nah, itu yang gede-gede, ya, dan bayarannya juga nggak sedikit kalau yang itu, ya. Jadi makanya ada kelas-kelasnya juga auditor publik, ya. Oke. Nah, untuk kepentingan itu maka diperlukan auditor publik. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor publik itu? Nah, mereka menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Pertama, apakah mereka akan melihat apakah laporan keuangan yang kita sajikan itu layak atau tidak dari sisi keuangannya. Nah, mereka harus membandingkan cara kita menyajikan laporan keuangan itu apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia tadi. Nah, apakah kita sudah melakukan itu secara konsisten? Nah, oleh karena itu yang peran yang pertama. Kemudian si auditor ini juga akan bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai. Oke, setelah di audit oleh si auditor tadi, maka publik memperoleh keyakinan tentang laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Gitu. Nah, jadi laporan keuangan ini sudah benar, gitu, tidak salah saji lagi. Terus kemudian tujuan utama pemeriksaan oleh auditor tadi adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan itu atau financial statement itu disajikan secara wajar atau tidak. Nah, jadi nanti si auditor ini akan mengeluarkan statement, menyatakan bahwa laporan keuangan ini adalah wajar, gitu, ya, atau wajar tanpa pengecualian biasanya kalau di itu. Satu lagi, badan audit ini ada badan audit negara, ya, yang disebut dengan BPK, ya. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu untuk instansi pemerintah. Nah, ini. Jadi si auditor itu nanti mengeluarkan surat mengeluarkan surat lah atau tanggapan terhadap laporan keuangan perusahaan itu setelah mereka melakukan pemeriksaan. Nah, ada 4 ini. Pertama, mereka memberikan opini yang namanya unqualified opinion. Wajar tanpa kualifikasi. Jadi berpendapat bahwa laporan keuangan itu adalah wajar tanpa kualifikasi atau unqualified opinion. Kemudian setelah hasil pemeriksaan tadi, si auditor itu juga bisa mengeluarkan qualified opinion.
yaitu pendapat wajar dengan kualifikasi. Atau wajar dengan sebab-sebab ini, gitu. Nah, kalau yang di atas itu wajar tanpa pengecualian. Biasanya suka ada istilah seperti itu. Wajar tanpa pengecualian. Terus yang kedua adalah wajar dengan syarat atau dengan kualifikasi. Keempat adalah adverse opinion. Berarti mereka berpendapat tidak wajar laporan keuangan ini. Nah, biasanya kalau yang tidak wajar ini sih tidak dipublikasikan. Ya, cuma laporan keuangannya tidak keluar. Dan ini si auditor ini memberikan laporan keuangannya kepada pimpinan perusahaan. Nah, yang keempat adalah disclaimer opinion. Jadi mereka menolak memberikan pendapat. Nah, biasanya kalau begini ada beberapa hal ya yang di dalam perusahaan itu yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, biasanya mereka minta itu dirubah terlebih dahulu. Oke, nah menurut Cashin ya, di dalam Fahmi ini menulis buku pada tahun 2017 mengelompokkan audit ke dalam 3 cabang audit. Ya, satu audit independent audit, itu audit bebas, ya, bukan babas tapi bebas ya, independent audit bebas. Kemudian audit internal, tadi saya sudah sampaikan ya, internal auditor. Ketiga adalah audit pemerintah. Kalau audit pemerintah ini yang melakukan adalah BPK. Aspek layanannya, ya, aspek layanan audit ini internal dan eksternal bisa diringkas seperti yang terlihat pada tabel ini. Nah, misalnya kalau aspek konsumen, ya, aspek konsumennya itu konsumennya siapa, gitu ya. Maksudnya konsumen ini yang meminta audit itu dilakukan, atau si auditor ini bertanggung jawab kepada siapa, gitu ya. Konsumennya siapa si auditor ini. Nah, kalau internal auditor pasti dia bertanggung jawab kepada manajer atau kepada komite audit. Kalau perusahaannya besar itu ada komite audit. Nah, si internal auditor ini bertanggung jawab kepada komite audit itu. Kalau dia auditor eksternal, pasti mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham. Termasuk publik tadi, ya. Kalau 25% sahamnya dijual melalui pasar modal, ya mereka memberikan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pemegang saham itu. Kemudian fokusnya, ya, fokus dari audit yang dilakukan. Nah, kalau internal itu, auditor internal dia fokus terhadap risiko usaha. Kalau dari auditor eksternal, mereka fokusnya pada risiko laporan keuangan. Ya. Apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar? Nah, itu. Kalau internal auditor di dalam perusahaan, mereka terhadap risiko usaha apa? Misalnya kecurangan, fraud, gitu ya. Nah, kalau ada kecurangan, mereka mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Ya, kalau orientasinya, nah kalau internal itu segera. Ya. Jadi saat ini dan akan datang, segera. Kalau ada kecurangan, segera diketahui. Ya, segera dicari penyebabnya apa, solusinya apa. Ya. Sekarang dan akan datang. Kalau auditor eksternal udah lewat waktunya, karena mereka mengaudit laporan keuangan yang sudah terjadi. Jadi masa lalu. Ada pertanyaan? Silakan. Leadership terhadap kualitas kinerja keuangan, ya, kepemimpinan atau leadership. Nah, dalam suatu organisasi, fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi sangat dominan, gitu ya. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya supaya memiliki kompetensi dalam bekerja, ya, supaya taat aturan lah, gitu. Nah, itu adalah tanggung jawab pemimpin. Nah, kemudian juga pemimpin diharapkan mampu memahami bakat dan keahlian karyawannya supaya dapat ditempatkan di tempat yang sesuai. Gitu.
Nah, kalau kita bicara tentang leadership, nah tentu ada rencana strategis yang dilihat dari dimensi unsur, ya, unsur-unsur hierarkinya. Nah, unsur-unsur hierarki itu dapat terlihat pada grafik seperti ini, pada tabel ini. Nah, ini adalah strategic plan hierarki rencana strategi perusahaan. Nah, ini ada dua warna, ya. Yang ungu itu adalah action, maksudnya kegiatan bentuknya yang harus dilakukan. Kemudian yang biru itu adalah plan, rencananya, rencana strategisnya. Jadi yang di bawah ini adalah rencana aksi. Jadi ada dua. Nah, yang paling bawah itu adalah performance measures. Jadi kita harus membuatkan indikator-indikator suksesnya, atau dalam perusahaan itu ada KPI, Key Performance Index. Ya, setiap orang itu harus mencapai KPI-nya masing-masing. Nah, KPI itu kalau untuk yang lower level, yang paling rendah itu harus kita buatkan. Ya. Seorang operator harus mampu melakukan ini, gitu ya. Nah, nanti semakin tinggi posisinya bisa 50-50, bisa ditetapkan oleh perusahaan, bisa ditentukan sendiri oleh si karyawan tadi. Makin ke atas, makin terbuka indikator-indikator sukses tadi itu. Nah, kemudian dari KPI tadi dibuatkan rencana aksinya, ya, untuk mencapai itu apa yang perlukan. Misalnya seorang operator perlu mampu menjalankan mesin ini. Nah, untuk menjalankan mesin itu apa yang harus dilakukan? Ya? Apakah seorang operator itu harus melewati training ini, ya, training K3, training segala macam. Nah, kemudian ada objektif. Hasilnya apa? Apa yang diharapkan dari plan-plan tadi itu, ya, setelah karyawan itu melaksanakan training, apa yang kita harapkan. Nah, sampai ke atas, ya. Kemudian we must achieve to get there. Jadi setelah itu baru ada strategik tujuannya apa untuk mendapatkan saving, mendapatkan keuntungan. Nah, terus kemudian apa value-nya? Value itu adalah what we believe, apa yang kita percayai. Kemudian jadi visi. Visi itu apa yang kita inginkan bersama. Kemudian ada misi. Misi itu kita harus menjadi apa? Atau kenapa kita harus eksis? Ya, kalau ini perusahaan sepatu misalnya, ya itu kenapa perusahaan sepatu ini harus ada. Nah, itu digambarkan menjadi misi perusahaan. Nah, misi itu dijalankan dengan visi. Nah, visi itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Bila ada dukungan oleh oleh pemimpin, ya, terhadap karyawannya, ya, terhadap staf-stafnya semua, staf operasional, nah bisa dibuat seperti ini grafiknya. Nah, jadi peran pemimpin dalam membangun karyawan itu memiliki semangat kompetensi yang dinamis. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi bila ada dukungan, ya, dari pemimpin, maka grafik kompetensi tertentu itu bisa naik. Ya, ini yang titik-titik ini adalah staff, naik terus. Nah, kepemimpinan terhadap kualitas kinerja. Nah, apabila dari kepemimpinan tidak terjadi, tidak memberikan dukungan sebagaimana mestinya, nah maka kita bisa lihat bahwa kinerja bawahan itu akan stabil atau malah melandai gitu, tidak terlihat gejolaknya seperti yang tadi. Ini kalau ini gimana terdapat nih, lihat kinerja bawahan itu naik terus. Nah, kalau tidak ada dukungan, ya seperti ini grafiknya. Naiknya lama sekali. Baik, saya rasa cukup kita